Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulilladzi anzala as-sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha. Shadaqallahul adzim wa sadaqa Rasul Karim. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-A'raf rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji yang sejati dan puja yang sempurna kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada kesempatan pagi ini ya, di bulan yang penuh dengan keberkahan, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan usia, kita masih diberikan kemampuan untuk menetapkan hati ini dan melangkahkan kaki ini untuk bisa hadir, duduk, bersimpuh, bersujud dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ini semua menjadi bagian yang kita syukuri ya, betapa Allah masih memberikan kepada kita kesempatan yang berharga. Mudah-mudahan kita hadir di sini semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, pemimpin abadi, pemimpin sejati, pemimpin yang tidak bisa diganti-ganti, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya bisa bersilaturahim di tempat ini. Janten suanten abdi atas suara Masjid Al-A'raf, itu suara yang paling kedengaran jelas ke bumi abdi dibanding Masjid Abdi di Posindo. Ada suara-suara khas di sini, duka suara sahadatnya. Langsung Pak Ondi ya. Jadi pas urusan ya bumi abdi mah ya di Posindo. Itu saya Pak campur dengan bahasa Sunda. Kemarin tadi atas bahasa Arab, angan nambah Sunda, insyaallah bahasa Inggris kayak. Sekarang bahasa Jerman sakering kayak. Ya, kami ayah. Baik Bapak sekalian, ya hari ini tajuknya luar biasa ya, kegiatannya juga berkonotasi dengan kalimat yang luar biasa, jihad gitu ya. Nih kalau kita pernah mengingat satu ungkapan Nabi kita ketika beliau selesai dan akan menyelesaikan perang Badar. Beliau pernah menyampaikan kepada para sahabat bahwa sesungguhnya kita akan meninggalkan jihad kecil dan menuju kepada jihad besar. Saat itu kan sahabat pastinya heran, terkejut. Rasul nanti kan namanya tetes perang ya. Sudah berperang melawan pasukan yang tidak terduga jumlahnya, dengan kekuatan juga yang tidak pernah terbayangkan, tapi Rasul menyebutkan kita akan berangkat ke jihad yang besar. Nah ternyata saat itu diturunkanlah perintah untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan ya. Rasul ingin mengingatkan atau Rasul ingin menguatkan kepada para sahabat bahwa sesungguhnya jihad yang paling besar itu bukan di medan perang, tapi jihad yang besar itu adalah kita melaksanakan saum di bulan Ramadan. Nah dari situlah kita bisa memahami betapa saum ini Bapak sekalian yang mengandung sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Kalimatnya juga seperti itu ya, dan menggunakan kata jihad gitu. Mudah-mudahan hari ini, saat ini kita ditakdirkan ada di bulan yang penuh dengan keberkahan ini ya, kita mendapatkan pahala seperti halnya mereka yang mendapatkan pahala jihad ya, yaitu mati syahid insyaallah. Walaupun kita tidak berharap mati sekarang banyak. Mau baiti payun mah enggak, tapi baiti pangkaruan. Ya. Nah, sekarang kemudian juga jihad ini juga menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan termasuk apa yang kita lakukan saat ini ya.
duduknya kita di sini mendengarkannya dan lain-lainnya itu juga termasuk jihad, yaitu jihad thalabul ilmi. Inilah yang kemudian pernah saya tanyakan kepada, ini nyambung dengan tadi diumumkan ya, jauh sebelum kejadian di Palestina. Nah, itu kita tanya kepada syekh yang hadir itu, Syekh, hari diri itu naon diajarkan ya, bahasanya Sunda tapi ditranslate ke bahasa Arab. Aku mutarjim ya. Apa kemudian yang diajarkan? Apakah di Palestina diajarkan perang ke anak-anak itu? Apakah kemudian mereka diajarkan cara strategi berperang dan yang lainnya? Oh, sisi itu mengatakan lah, tidak. Kami mengajarkan kepada anak-anak kami mengajarkan kepada generasi muda kami bukan jihad perang, tapi jihad ilmu. Jihad menuntut ilmu, jihad memahami ilmu. Karena itu sesungguhnya jihad yang luar biasa. Nah, jadi di Palestina pun sekalian dengan kondisi yang ada ya, dengan segala ya dinamika yang terjadi, yang diajarkan kepada mereka adalah jihad mencari ilmu ya. Walaupun sekarang kan kondisinya begitu Pak ya, Kapungkur masih ada kampus ya, masih ada universitas ya, Universitas Al-Quds kalau tidak salah, itu hancur lebur. Itu mungkin 10 tahun yang lalu. Sekarang hampir mayoritas rata. Tapi saat ini kondisi yang ada, kehancuran yang terjadi dengan rumah, bangunan, tempat ibadah, masjid, universitas, itu tidak menyurutkan mereka untuk mencari ilmu ya. Mereka masih kemudian ada halakoh, mereka masih ada kemudian mengkaji dan segala macamnya, karena di situ inti dari segala sesuatunya. Kekuatan yang terjadi saat ini, kemampuan bertahan yang dimiliki oleh pasukan Palestina saat ini, itu disebabkan karena kemampuan para qiyadah di sana untuk memberikan ilmu kepada masyarakatnya. Nah, jadi alhamdulillah ya, hari ini dengan kalimat jihad itu kita bisa mendapatkan banyak hal ya. Ya, termasuk juga kita saat ini hadir di sini ngaji ahad ya. Mudah-mudahan juga ada nilai-nilai jihad yang terpatri ya, ada nilai-nilai kesungguhan yang ada, sehingga waktu yang kita miliki itu bisa kita optimalkan. Kekurangannya itu tidak ada kopi Mang Oding bela. Ya sekarang ya. Teh sarapannya. Di player pertama guys, saya disediakan sarapan. Guys, beda al-arfa mazhabna gitunya. Saat jihad aya sarapan. Punten Pak, lepat. Segan teh aya mazhab baru ya. Baik ya Bapak sekalian, yang tadi disampaikan, hari ini kita sharing saja ya terkait dengan satu tema atau satu judul atau satu hal yang itu sebetulnya ada dalam keseharian kita ya. Itu ada dalam kehidupan kita ya, dan itu juga kita lakukan dan kita laksanakan dalam keseharian kita ya. Itu kaitan dengan kepemimpinan ya. Nah, kita mencoba mengangkat satu tema ini, kemudian diambil dari satu aktivitas yang memang itu kita lakukan hampir setiap waktu. Dalam satu hari kita melakukannya 5 kali ya. Nah, sekalian ini kaitan dengan kepemimpinan. Dari katanya saja mungkin Bapak itu sudah bisa menebaknya, itu tentang tentang pemimpin ya. Tentang kepemimpinan, itu dua kata yang memang tidak bisa dipisahkan. Karena kepemimpinan itu memang diambil dari kata pemimpin ya. Nah, ini kalau dari negeri sono, negeri barat Pak, memang ini sudah dikajinya luar biasa ya. Sampai Bapak Ibu pernah kuliah di jurusan-jurusan yang kaitan dengan umum, manajemen, organisasi dan segala macamnya, maka dia masuk ke dalam satu pembahasan khusus ya. Karena kesimpulan mereka itu inti daripada manajemen itu adalah kepemimpinan, dan inti dari kepemimpinan adalah decision making, pengambilan keputusan. Nah, itu tuh sebuah kajian yang sangat panjang. Kemudian ngajinya orang barat, orang yang bukan muslim, mereka melihatnya dari aspek experience, dari aspek apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka amati. Seiring munculnya banyak pemimpin zaman dulu banyak,
pemimpin A, pemimpin B, akhirnya disimpulkanlah, dibuatlah sebuah teori ya, sehingga ada muncul pemimpin otoriter. Mungkin itu Hitler gitu ya, Mussolini, karena Pak mana orang-orang itulah orang-orang Eropa Timur ya. Kemudian juga ada pemimpin demokratis ya. Masih cara memimpinnya termasuk ada pemimpin apatis ya. Pemimpin yang itu dia tidak punya visi, tidak punya misi, dibuatlah. Nah, padahal sesungguhnya Islam ya dengan segala kekayaan dan hasanah ilmunya itu sudah mengajarkan tentang kepemimpinan ya. Problem kita itu memang saat ketika pasukan Mongolia ya itu kemudian menghancurkan perpustakaan terbesar di Islam saat itu ya, di daerah Irak ya, Babilonia segala macamnya, sampai kita mendengarkan kisah bagaimana sebuah sungai Efrat itu penuh dengan dua, darah dan tinta ya. Dan dalamnya sungai itu menjadi dangkal disebabkan karena buku-buku yang dibuang ke sungai. Jadi sangat luar biasa ya, saat itu Islam dengan segala kesempurnaannya itu sudah mengeksplorasi apa yang ada di dalam Islam itu sendiri ya. Sampai kapung umur Bapak kumargi sudah tidak ada kajian diskusi, namun dinu kedah dibahas gitu ya. Sampai mereka sempat membahas apa pengaruh bulu yang ada dalam telinga. Bapak kantos lihat kan ada bulu di telinga. Nah, itu dibahas Pak. Karena sudah tidak ada lagi pembahasan lain ya. Karena peradabannya sudah sangat luar biasa. Yaitu dihancurkan ya, dan mereka menyisakan sesuatu yang itu kelak dan saat ini menjadi teori-teori mereka. Maka sesungguhnya ilmu-ilmu yang ada sekarang itu tadi masuk dalam hadis adinu nasihat. Bahwa din itu adalah nasihat, bahwa apa yang kemudian ada yang kita dapatkan dari manapun sesungguhnya di situ ada hikmah Islam. Karena bisa jadi apa yang disampaikan sekarang sebagai teori dan lain-lainnya itu berangkat dari buku-buku yang kemudian mereka hancurkan, tapi sebagian mereka ambil. Nah, kaitan juga dengan kepemimpinan sekalian, berbicara kepemimpinan ya, Islam atau dalam Quran itu sudah sangat banyak ya. Satu kata, satu kalimat itu yang menunjukkan tentang kepemimpinan. Barangkali Bapak pernah mendengar atau pernah membaca dalam Quran ada kalimat al-imam ya, kemudian khalifah ya, kemudian al-wali, kemudian ar-rais, ulil amri dan lain-lainnya. Itu sesungguhnya konotasinya itu terhadap kepemimpinan ya. Nah, dengan demikian kan kita sudah bisa menyimpulkan ya bahwa urusan kepemimpinan yang itu adalah urusan dari kehidupan kita itu sangat diperhatikan di dalam Al-Qur'an ya. Ya karena memang itu mah sudah bagian dari kehidupan. Diperkuat lagi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita ya. Bahwa Nabi pernah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ya. Bahwa sesungguhnya setiap kita itu adalah pemimpin, dan setiap apa yang kita pimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Itu mau tidak mau Pak ya, sudah sesuatu yang itu melekat kepada kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya sejak kita lahir sampai nanti kita meninggal dan saat dimana pengadilan Allah itu berlaku, maka disitulah kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kemudian kita pimpin, termasuk diri kita sendiri ya. Nah, karena jelas di situ ya kalimat berikutnya bahwa seorang ayah atau diri kita sendiri itu memimpin kita sendiri ya. Dan itu kan kita rasakan banyak bagaimana sekarang tantangannya ya. Walaupun sekarang makan sudah pengalaman saum kitanya sudah bertahun-tahun, ada makanan mah lewat ya siang hari ya. Kemudian ada yang lain-lain yang itu tidak boleh kan bisa kita kondisikan. Tapi ada proses untuk mengkondisikan ya. Termasuk semangat kita untuk belajar, semangat kita untuk mengaji, itu kan bagian dari sebuah proses pengambilan keputusan disebabkan kan diri kita ada kepemimpinan ya. Nah, termasuk bapak sebagai ayah, ibu sebagai ibu ya, dan lain-lainnya ya, termasuk yang diamanahi jabatan, amanah yang lainnya, hatta mungkin dari RT RW sampai kemudian jadi presiden.
maka di situ ada unsur di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Nah, jadi sesungguhnya kaitan dengan kepemimpinan ini sekalian itu sudah sangat dikuatkan dalam semua dimensi kehidupan kita. Nah, kemudian juga termasuk role modelnya, termasuk contohnya, ya. Seperti apa sih pemimpin itu? Seperti apa sih kepemimpinan itu? Nah, itu sudah tergambar dengan jelas dalam kehidupan Nabi kita. 23 tahun Nabi kemudian mengemban amanah dakwah baik di Mekah maupun di Madinah, maka itu penuh dengan sesuatu yang berhubungan dengan kepemimpinan, ya. Itu tergambar sudah sangat jelas lah gitu ya. Bagaimana Nabi menjadi seorang dirinya sendiri, bagaimana Nabi sebagai seorang ayah, Nabi sebagai seorang suami, Nabi sebagai seorang pimpinan umat, pimpinan negara, pimpinan sosial dan yang lainnya, itu diperankan begitu sangat luar biasa. Sampai seorang yang dia Nasrani, orang Barat, misal jihad, itu kemudian menempatkan Nabi kita di posisi nomor 1 di antara 100 pemimpin berpengaruh di dunia. Padahal Nabi mah berpengaruhnya 2 apanya? Dunia dan akhirat, ya. Mana ada pemimpin yang nanti memberikan syafaat nanti di yaumil akhir kecuali Nabi kita. Oleh sebab itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita ya sekalian, kita menjadi seorang muslim dan kita mendapatkan banyak kebaikan dari kehidupan Nabi kita. Jadi kalau mau berbicara tentang kepemimpinan dan seperti apa kepemimpinan yang ideal dan baik itu, eta mah kantun urang we macan sirah nabawiyah. Maka di situ ada banyak aspek kaitan dengan kepemimpinan. Baik ya, sekalian itu barangkali beberapa hal ya yang terkait dengan kepemimpinan dilihat dari aspek dasarnya lah gitu ya. Dari aspek apa yang namanya dalil lah begitu ya. Bahwa berbicara kepemimpinan itu kita tidak mungkin menjauhkannya dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Karena dia menjadi hal yang sangat penting. Untung materi ini disampaikan setelah pemilu banyak, jadi tidak ada unsur politis. Tapi kalau misalnya saya pemilu ya jadi unsur politis ya, mengarahkan Bapak untuk memilih pemimpin ya. Tapi kan sekarang dia pilkada ya. Kalau pil DKM silami ya. Pilih pil DKM banyak, tidak pil RT, pil RW gitu ya. Jadi sebetulnya di situ ada tanggung jawab kita untuk kemudian melaksanakan kaitan dengan kepemimpinan. Nah sekalian, kaitan dengan itu kita coba mengangkat satu aktivitas ya keseharian kita yang barangkali dari situ bisa ada sebuah miniatur lah ya, ada sebuah contoh kecil kaitan dengan sebuah konsep kepemimpinan. Termasuk di dalamnya kita bicara tentang pemimpin dan juga bicara tentang situasi kondisi yang ada di dalam dan di luarnya, termasuk juga instrumen unsur juga yang mempengaruhi proses kepemimpinan. Jadi berbicara kepemimpinan memang dia tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada situasi, ada kondisi, ada momentum, ada keadaan, ada lingkungan, faktor X, faktor yang lainnya ya. Karena dia adalah satu kesatuan, karena dia ibarat udara, oksigen dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak menghirup udara, pasti ada sesuatu. Nah, demikian juga dengan kepemimpinan ya. Kalau tidak diperankan, tidak dilakukan, tidak disikapi dan yang lainnya, maka juga dia akan menimbulkan sesuatu. Nah, yang kita angkat adalah kaitan dengan sholat berjamaah ya. Nah, ini kan aktivitas yang sering kita lakukan banyak. Sehari kita 5 kali lah minimal melaksanakan sholat berjamaah. Nah, di situ sesungguhnya ada nilai-nilai filosofis lah, pokoknya bahasa Araringgis namanya Pak. Ada ya nilai, ada value kaitan dengan kepemimpinan. Saya tidak akan mengurai secara itu banyak, mau mengurai secara runut ya, acak ya. Apa yang kita dapatkan dari situ ya kita coba angkat. Yang pertama Pak, itu kaitan dengan bahasa ya nama manajemen visi. Pami dalam buku Kepemimpinan Jalan Langit itu disebutkan big why. Big why itu atau visi itu kan sesuatu yang memang menjadi tujuan akhir.
Nah, dalam sholat berjamaah pasti kan ada visi, Pak ya. Pasti ada tujuan, ya. Apakah nanti larinya memang ke kita ingin berharap 27 derajat itu, ya, atau kemudian mungkin ada hal lain, ya. Tapi yang pasti dengan sholat berjamaah, ya, kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut dengan visi. Itulah yang disebut dengan bigwai. Itulah yang disebut dengan kenapa kita melakukan sesuatu, termasuk dalam konteks dan konsep kepemimpinan. Bahwa dalam hal itu harus ada tujuan, harus ada visi, ya. Harus ada apa yang akan kita raih, ya. Kalau kemudian diimplementasikan dalam proses, itu yang mungkin disebut dengan renstra gitu bahasa itu, rencana strategis, ya. Bapak-bapak di dalam rumah tangga apakah melakukan itu? Saya yakin iya, ya. Dulu Pak, sebelum menikah saja kita kan sudah punya renstra. Saya akan menikah usia 22 tahun. Saya akan menikah usia 25 tahun. Saya akan menikah di usia itu, kan visi, sesuatu yang ingin dicapai. Nah, kenapa harus seperti itu? Kenapa harus supaya kita punya targetan, supaya kita punya semangat, supaya kita punya rencana gitu. Karena apa yang sekarang kita alami, ya Bapak Ibu sekalian, pasti berangkat dari tujuan, berangkat dari apa yang ingin kita dapatkan. Ya, dulu saya begitu Pak, saya nikah usia 25 tahun, molor Pak usia 27 tahun, nyata Allah 2 tahun, ya. Kemudian saya berpikir saat itu, kalau belum menikah, saya ingin punya rumah di usia 30 tahun, gitu ya. Saya ingin umroh di usia sekian tahun. Yang dulu mah abdi Pak kantos ada di lembaga filantropi yang mengajarkan tentang MMHMD, sanes mamah muda Pak. Jadi cara membuat tujuan, tapi itu dituliskan Pak, digambarkan. Wah, kok abdi digambarkan Pak di belakang pintu kamar tidur, ya. Kemudian dituliskan 2000 sekian umroh, 2000 sekian punya mobil, 2000 sekian rumah tingkat, 2000 sekian baru segala macam. Ya. Dan qadarullah Pak ditakdirkan itu berhasil di tahun yang sama, walaupun beda spek, beda merek, ya. Tahun sekian punya mobil, dulu cita-cita saya mobil Nissan, Grand Livina warna oranye. Yang terjadi dapat mobil Toyota Toyota Corona. Karena yang penting mah mobil Pak, kehujanan teu baseuh, ya. Terik matahari juga tidak panas, yang penting mah tercapai, gitu, ya. Termasuk umroh. Nah, itu ternyata ketika itu dituliskan, ketika itu kemudian dilihat setiap hari, diucapkan ke banyak orang, maka itu kemudian Allah wujudkan. Pun juga dengan kepemimpinan. Masjid ini bisa seperti ini Pak, luar biasa, ya. Karena juga saya pernah beraktivitas di lingkungan ini beberapa tahun, itu bisa kita lihat ada perubahan dan perkembangan, ya. Nah, itu salah satunya karena di sini mempraktekkan kepemimpinan, ya. Ini tidak ada kepemimpinan, tidak ada pemimpin, saya yakin mungkin bentuknya tidak akan seperti ini, keadaannya tidak akan seperti ini. Karena tidak sedikit Pak masjid itu urusan membangun itu hampir sampai bertahun-tahun disebabkan karena tidak ada kesepakatan desain, ya. Ya kudu kumaha, ya kudu kitu, hal yang abeki segala macam, ya. Nah, seperti dari sholat berjamaah kita bisa mendapati kaitan dengan visi tadi, kaitan dengan orientasi. Mau dibawa kemana sebuah lembaga, mau dibawa kemana sebuah entitas, wadah, nah itu tergantung dari konsep kepemimpinan, ya. Dan ini juga miniatur, rupanya miniatur sebuah negara gitu. Aya masjid tanu otoriter aya teh Pak, ya. Ketua DKM nanti abadi, ya. Sampai sekarang dia ketua DKM. Itu sudah 3 periode. Mungkin nanti sampai yaumil akhir sih nanti, ya. Jadi DKM. Siapa yang memilihnya? Dirinya sendiri. Ada itu, ya, tetangga kita. Tapi bukan Al-Arab. Dan juga nggak berani saya menyampaikan kalau itu Al-Arab, ya. Habis babak belur saya.
Ada tuh, wah dia seperti ada yang juga demokratis, tentunya kumaha jamaah ya teh, orang pada ngabangun mual nyakeun we ari mual. Kumaha orang teh aya konsumsi teh mual nyatos ya. Ada yang begitu ya. Ada juga yang dia apatis ya. Kumaha jamaah we lah. Adan tentu ada yang begitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak ada visi, tidak ada. Karena tetap Pak, kita juga harus punya visi renstra. DKM ini, lembaga ini untuk 2-3 tahun ke depan itu akan apa? Ya. Dan memang sudah harus dibuat sebuah konsep bagaimana ini menjadi lingkungan yang islami gitu ya. Pemimpin Bapak dengan contoh ayalah di DT misalnya Pak ya. Itu dulu hanya masjid kecil, tapi sekarang sudah menjadi sebuah lingkungan yang luar biasa. Itu karena visi. Kemudian yang kedua Pak, ini kaitan dengan pemimpin itu selalu di depan. Sama dengan sholat jamaahnya, tidak ada imam yang di belakang. Pasti imam itu di depan. Hatta ketika dia sholat berjamaahnya 2 orang, itu tetap harus ada yang membedakan jarak imam dan makmum. Nah, termasuk juga kaitan dengan apalagi sholat berjamaah. Pasti imam itu ada di depan. Maka itu menjadi pelajaran penting bahwa pemimpin harus ada di depan ya. Kalau dia sudah dinobatkan, dinisbatkan menjadi seorang pemimpin dimanapun dia berada, maka dia harus memposisikan lebih depan dibanding pengikutnya ya. Nah, itulah yang kemudian kita bisa dapatkan dari kehidupan Nabi kita ya. Siapa yang paling depan dalam urusan perang? Siapa yang paling depan dalam urusan dekat dengan musuh? Siapa yang paling depan kemudian mengomando? Ya Nabi kita. Gitu ya. Dengan segala keberanian dan visinya yang sangat kuat terhadap apa yang terjadi, beliau senantiasa ada di yang paling depan. Ya, karena memang itu sesuatu yang tidak bisa kita bantah lagi bahwa seorang pemimpin itu harus ada di depan, ya. Nah, kalau ada di depan, nah berarti dia tugasnya kan menjadi yang diikuti, ya. Nah, itu yang kemudian nanti berhubungan dengan karakter, berhubungan dengan potensi dan yang lainnya. Tapi secara inti ya bahwa pemimpin itu dia harus ada di paling depan. Baik, kemudian yang selanjutnya sekalian dari sholat berjamaah ini kaitan dengan kapasitas, kapabilitas, kemampuan, potensi dan yang lainnya. Urusan imam ini sekalian, urusan sholat berjamaah itu sudah ada koridor yang Nabi sampaikan ya. Ini mohon maaf ya secara umum ya sekalian, tidak melihat situasi kondisi yang ada. Nabi pernah mengatakan seorang imam sholat itu ada kriterianya ya. Yang paling pasti dia paham Quran. Nah, kalau banyak tuh yang paham Quran, siapa yang paling paham sunnah, nah, dia dipilih ya. Kemudian setelah itu siapa lagi, sampai kalau tidak ada lagi dan sama, carilah yang usianya paling tua. Nah, tapi kan dari situ kita bisa melihat Nabi sudah membuat sebuah kriteria terhadap seorang imam, terhadap seorang pemimpin. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berbicara tentang pemimpin dan kepemimpinan, maka di situ ada kriteria, di situ ada syarat-syarat yang mengharuskan itu dimiliki oleh seorang pemimpin. Baik itu menjadi syarat atau itu menjadi sebuah introspeksi gitu Pak. Kalau memang kita tidak memiliki sifat itu, memiliki karakter itu, ya jangan maksain dulu untuk menjadi seorang pemimpin. Karena itu terjadi Pak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, cek ABG untung materi IET setelah pemilu ya. Tapi ada kemungkinan kalau putaran kedua ya. Jadi di situ ada ya, kalau memang belum siap, belum mampu, dinilai ini belum memiliki untuk menjadi pemimpin, tahan dulu, jangan dulu menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin itu tadi ada kriteria, ada hal yang harus dipenuhi, ya. Nah, berkaca dari tadi Pak kriteria seorang imam, di situ juga nanti ada kriteria terhadap seorang pemimpin. Dan itu kan menjadi ini Pak ya, menjadi yang membimbing kita untuk memilih pemimpin itu pemimpin yang seperti apa, gitu ya. Karena tadi ketika kita berbicara pemimpin dan kita salah memilih pemimpin, maka itu akan ada sesuatu yang berdampak terhadap
kita terhadap masyarakat, terhadap sosial, ya. Mohon maaf Pak, kalau misalnya ada imam, mohon maaf, kalau misalnya baca-bacaannya salah atau panjang pendeknya, tajwidnya, makhrajnya dan yang lainnya tidak sesuai, apa yang kita rasakan? Pasti ada sesuatu, ya. Kalau Bapak orang yang kinestetik mungkin itu pasti ada gerakan, gestur, ya. Misalnya tapi imam teh ada salah ya. Ketika dia makhrajnya, tajwidnya, hanya dari satu aspek ketika dia salah membaca, ya. Belum kemudian yang lainnya. Tahun kemarin Pak di Masjid Abi aya protes ibu-ibu, ya. Cing atuh sena imam tarawih teh tong anu maraton, ya. Tong non sprint gitu. Ada tuh abi teh capek geus kolot gitu nya. Karena tidak ada jeda Pak antara takbir dengan takbir. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Kemana ieu teh batur tasujud orang masih kene berdiri, ya. Nah, itu juga kaitan dengan seperti itu, ya. Nah, tapi secara inti sekalian bahwa salat berjamaah mengajarkan kepada kita untuk kemudian kita memilih pemimpin yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Karena kita nanti bertanggung jawab Pak ketika kita memilih pemimpin yang salah, pemimpin yang tidak bisa memberikan kepada kita bimbingan, ya, dan lain-lainnya. Nah, itu sehingga dalam banyak hal ini menjadi sangat penting, ya. Kriteria menjadi seorang pemimpin itu menjadi penting, ya. Termasuk tadi Pak, ya, yang yang keduanya bahwa kalau kita belum memiliki kapasitas, kapabilitas, kemampuan menjadi seorang pemimpin, tahan aja dulu, ya. Jangan kemudian punya ambisi menjadi seorang pemimpin tapi pada akhirnya bukan kebaikan yang diberikan, tapi permasalahan yang akan muncul, ya. Nah, itu di sholat berjamaah itu mengajarkan, ya, tentang bagaimana kita memilih seorang pemimpin, ya, berdasarkan kapasitas dan kapabilitas. Kemudian selanjutnya belajar dari sholat berjamaah adalah kaitan dengan kedisiplinan, ya. Kalau yang setahu saya Pak, kalau sholat berjamaah di satu masjid itu dilakukan satu kali. Terus Pak, yang sifatnya itu umum lah gitu, ya, terlepas bahwa dia itu nanti masbuk, ya, atau datang belakangan, tapi semua masjid ketika dia misalnya tadi subuh pasti dilaksanakan satu kali, tidak ada yang kemudian 2 kali, 3 kali. Ada misalnya sok nu bade salat subuh nu tahap kahiji hadir imamna si A, oke, 10 menit kemudian salat subuh nu kadua berjamaah imamna sareng ieu, aya teh gitu Pak? Teu aya, ya. Artinya di situ bahwa ketika berbicara sholat, ketika berbicara tentang sholat berjamaah, di situ ada waktu yang sudah ditetapkan. Di situ sudah ada ukuran, di situ sudah ada batasnya. Maka sholat berjamaah dalam konteks kepemimpinan mengajarkan kedisiplinan, ya, keteraturan, ketepatan waktu, ya, dan ketersediaan SDM, begitu Pak. Nah, jadi disitulah kita nanti berkaitan dengan kepemimpinan itu belajar tentang bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri dan juga mendisiplinkan apa yang menjadi amanah kita kalau kita diamani menjadi seorang pemimpin, ya. Selevel keluarga pun pasti ada kedisiplinan Pak, ya. Ya, aturan-aturan rumah tangga kita, ya. Tidak boleh pulang, tidak boleh misalnya, atau harus sudah di rumah jam sekian malam, ya. Penggunaan HP, ya, cara berpakaian anak kita, ya. Kemudian ketentuan beruang dikasih motor, ini aturannya seperti ini, ya. Dikasih uang jajan harus digunakan seperti ini, ya. Di rumah harus ini, harus itu, bantu ini, bantu itu, kan sebuah proses yang itu mengajarkan sebuah kedisiplinan, ya. Nah, disiplin ini menjadi sangat penting Pak, ya. Ya, dalam banyak hal. Nah, itu diajarkan dalam sholat berjamaah. Kami misalnya tidak disiplin bahaya Pak, ya. Makmum tos kempel ngantosan imam, ya. Dari imam teh di bumi teh masih kene leha-leha santai we lah dan makmum ngantosan, ya. Sakumaha imam we datang ke masjid, ya.
Nah, itu tidak bisa seperti itu, ya, karena ini pasti bahasanya ada pengaruhnya sistemik gitu Pak. Pengaruhnya terhadap apa yang ada, ya, karena kita berbicara sholat berjamaah kan pasti ada banyak unsur di situ, ya. Ada yang ingin cepat, ada yang ingin lambat, ada yang punya waktu sedikit, ada yang harus kemana, segala macam. Kalau tidak ada waktu yang diatur, nah itu kan jadi barabe nantinya Pak, ya. Kita sudah tahu kayak di Masjid Abimah setelah adzan menuju iqomah 10 menit. Nah, itu kan sudah jelas, ya. Jadi terus adzan teh aya nu santai teh kan beda masih 5 menit. Acan 8 menit, ya. Ada juga buru-buru ke masjid supaya bisa sholat ini sholat itu, ya. Tapi orang kan akan menunggu iqomah setelah 10 menit. Nah, itulah kemudian waktu yang sudah diatur. Ya, termasuk ada imam segala macam. Itu ya sekalian kaitan dengan kedisiplinan. Selanjutnya itu kaitan dengan yang ke bahasa Inggris apa? Excellent leader. Jadi ini mungkin kaitan dengan tadi ya, kemampuan, kapasitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, ya. Jadi dia akan bisa memberikan banyak kebaikan, dia bisa mendatangkan pengaruh positif, dia bisa kemudian mendatangkan keberkahan, hatta sampai pertolongan Allah disebabkan karena excellent leader, ya. Disebabkan dalam dirinya ada sesuatu yang bisa mendatangkan itu semua. Yaitulah Nabi kita contohnya, ya. Nabi kita kalau tidak berdoa Pak di malam-malam ketika perang Badar, apakah akan datang pertolongan Allah? Ya, itu wasilahnya kan karena itu Pak, karena kualitas seorang pemimpin yang kemudian menyebabkan Allah memberikan pertolongannya, ya. Sehingga dikirimkanlah 1000 malaikat berbaju putih berbaju kuning membantu pasukan Badar disebabkan karena faktor seorang pemimpin. Bagaimana seorang pasukan bisa kemudian punya semangat juang tinggi padahal di hadapannya ada 1000 pasukan dengan senjata lengkap, dengan armada lengkap, dengan logistik yang juga lengkap, dan mereka masih siap perang. Sementara kaum muslimin memang tidak dalam niat perang eta teh Pak. Di perang Badar itu mereka mah mau menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Coba Bapak bayangkan. Sekarang mah tidak terbayang Pak, ya. Tapi dengan sahabat ketar-ketir pasti Pak. Orang mereka manusia. Mereka ada rasa takut? Ada. Mereka ada rasa khawatir? Pasti. Memang juga seperti itu manusia Pak, termasuk sahabat juga mengalami itu. Tapi karena faktor seorang pemimpin yang bisa menenangkan, yang bisa mengkondisikan, akhirnya alam juga mendukung sampai diturunkanlah hujan rintik-rintik yang menyebabkan hampir mayoritas kaum muslimin tertidur sebentar tapi lelap. Tidur sedikit tapi berkualitas. Sampai bangun itu mereka sudah siap, seperti mereka sudah menyiapkan bertahun-tahun, berbulan-bulan untuk melakukan perang. Itu disebabkan karena faktor pemimpin. Dalam dirinya ada kapasitas, ada sesuatu, ada magnet yang mampu kemudian menarik kekuatan-kekuatan positif yang ada di dalam atau di lingkungan sekitarnya. Nah, ini makanya menjadi sebuah hal yang penting banyak. Bagi bapak-bapak yang sudah generasinya melampaui sekian generasi kan bisa membandingkannya. Karena kita di Indonesia, presiden pertama kieu, ya. Presiden kedua mah kieu, presiden ketiga kieu sampai yang terakhir dan yang lainnya, itu kan bisa melihat dan bisa menyimpulkan dulu mah kieu pemimpin teh pengaruh ka urang teh kieu. Ya. Walaupun itu sangat juga berpengaruh terhadap situasi dan kondisi. Tapi intinya Mas sekalian bahwa sesungguhnya kaitan dengan pemimpin itu memang harus dicari yang dia memiliki kapasitas, ya. Karena kalau kita memberikan kepemimpinan kepada yang tidak memiliki kemampuan, maka dipastikan itu akan ada kegagalan, ya. Tujuan-tujuan lembaga organisasi itu mungkin tidak akan tercapai disebabkan karena faktor itu. 5 menit dehnya kan palah da ya hari Ahad aya jadwal Bapak kula mana skripsi lah, ya. Biasanya minggu pingpong apa ya teh hanya diundur ke sore, ya. Jadi pas ada langsung minum. Berikutnya Pak, insya Allah 2 poin lagi lah kalau 5 menit mah.
kaitan dengan sistem komando yang jelas. Ini komedi sholat berjamaah itu Pak diambil dari bagaimana seorang imam itu harus jelas ketika dia memimpin sholat. Ya. Karena saya Pak mendapati di beberapa masjid yang imam teh seperti memimpin dirinya sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu. Orang teh imam terus ruku aja, banyak kudu ningali banyak. Atas ruku ayo ruku kan tidak mungkin. Ya. Itu ada Pak imam yang seperti itu. Ya. Maksud di sini apa? Ketika sholat, kalau sholat jahar mah itu mungkin sudah jelas Pak. Tapi ketika sholat kita duhur, asar yang tidak ada bacaan-bacaan yang dikeraskan, maka takbir, membaca takbir itu harus tetap jelas ya. Allahu Akbar, Sami Allah, Allahu Akbar, itu tetap harus didengar oleh makmum gitu ya. Nah, ini menjadi hal penting. Kaitkan dengan kepemimpinan bahwa segala sesuatunya kaitan dengan perintah, komando, nanti larangan dan yang lainnya itu harus jelas disampaikan ya, harus tegas gitu ya. Kalau harus ke sana, ke sini, luruskan, bengkokkan, naikkan, itu harus jelas disampaikan oleh seorang pemimpin. Karena kalau dia tidak melakukan itu, maka dampaknya akan terjadi kebingungan di pasukannya, kebingungan di makmumnya. Nah, itu contoh yang tadi Pak. Ketika imam itu membaca takbirnya itu untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi kan makmumnya kalau yang dekat dengan imam apa no problem. Ini kalau misalnya yang jauh ya, pasti dia menengok ke jamaah yang di sampingnya. Betul tidak Pak? Pernah nggak merasakan itu ya? Apalagi ketika sujud Pak, taitan rada berat teh. Tah saya ninggalin. Masa kudu ninggalin atas gini ya. Akhirnya kan kita jadi gerakan jamaah samping ini, oh ya berarti kan berpengaruh terhadap konsentrasi ibadah sholat jamaah kita. Itu disebabkan karena imam tidak tegas, tidak jelas memberikan instruksi, tidak jelas memberikan perintah. Makanya imam dalam kondisi apapun dan usia berapapun, ketika dia membacakan takbir dan bacaan setelah gerakan-gerakan yang lain itu harus jelas, harus terdengar oleh makmum ya. Pun juga demikian dengan seorang pemimpin ya. Ketika dia mengkomando, ketika dia melakukan apapun itu harus jelas perintahnya apa gitu ya, sehingga bawahan itu tidak menjadi bingung. Yang paling parah kemudian pasukan atau bawahan memahami perintah itu menjadi salah gitu ya. Ketika dibilang A melakukan B, nah itulah yang kita pelajari Pak Haji Bolot ya. RT ini kata Pak Lurah begini, melakukan A padahal yang disuruh B. Nah itulah kalau ada sesuatu, ada sesuatunya di makmum namanya. Karena ada. Tapi tadi Pak intinya begitu ya. Jadi kalau misalnya imam atau pemimpin tidak jelas ya dalam memberikan komando, maka akan ada permasalahan. Kemudian selanjutnya kaitan dengan ketaatan, ini mas sudah pasti Pak ya, bahwa dalam konteks sholat berjamaah ketaatan itu menjadi penting. Terlepas dari siapa yang jadi imam ya. Kalau misalnya yang sudah jadi petugas mah oke, ketua DKM, ketika nanti tidak ada orang, kemudian ada orang lain yang jadi imam, maka di situ tetap harus ada ketaatan. Walaupun misalnya yang imam itu adalah bawahan kita, ketika dia jadi imam kita harus taat ya. Jangan kemudian dia bawahan kita, kita atasannya, ketika dia ruku kita berdirikan ya. Kenapa? Orang dia bawahan, yang nyuruh kan saya setiap hari ini. Itu tidak bisa seperti itu. Tetap saja ketika peran dalam orang lain itu ada peran imam, makmum siapapun dia itu harus taat ya. Nah, makanya penting Pak, kenapa yang tadi di awal disebutkan kaitan dengan karakter, kapasitas, kapabilitas seorang pembimbing, seorang imam itu harus sesuai. Ini kaitan dengan ketaatan ya. Karena kadang bicara ketaatan itu kan berbicara sesuatu yang sangat berat ya.
kalau kita tidak ridho, kalau kita tidak ikhlas, gitu ya. Nah, tapi sholat berjamaah itu mengajarkan itu, Pak. Siapapun imamnya dalam kondisi apapun, maka di situ diajarkan ketaatan, ya. Sampai Nabi dalam banyak hal itu kalau ada imam yang mendahului makmum mendahului imam, itu kan sudah jelas, Pak, ya, konsekuensinya. Walaupun tidak terjadi saat itu juga. Wajahnya, bentuknya berubah menjadi wajah babi karena dia mendahului seorang imam. Ini kalau itu diberlakukan nyata, wah itu kelihatan banyak mana yang suka mendahului imam tatkala sholat. Nah, tapi itu sebuah ancaman. Itu menunjukkan ada hal yang krusial kaitan dengan ketaatan, ya. Dan itu dalam kehidupan sehari-hari kan menjadi problem, Pak, ya. Dalam konteks di sinilah mungkinnya di kelembagaan DKM, kelembagaan yang paling kecil, ketika di situ tidak ada ketaatan, maka pasti ada masalah, ya. Misalnya di Bumi Abdi, Pak, RT, penunjukan RT kan kadang tidak kita pilih berdasarkan banyak apanya. Jadi RT terus alhamdulillah tas uyuhan gitu, pingin jadi RT, dan tidak ada orang berbondong-bondong ingin jadi RT, Pak, ya. So dimanapun tidak ada orang yang kemudian punya keinginan sampai kampanye bikin spanduk, ya, wah sebar brosur, wah bless, pilih saya. Oh tidak ada, Pak. Justru yang ada mah bagaimana berusaha untuk menolak. Tapi ketika proses terjadi dan yang terpilih yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka di situ harus berlaku ketaatan karena memang sudah berdasarkan musyawarah dan mufakat, ya. Nah, ini yang menjadi penting sekalian, ya, kaitan dengan ketaatan itu, ya. Karena ada satu ungkapan, kita tidak perlu, Pak, orang yang cerdas, tapi kita perlu orang yang taat, gitu ya. Nah itu ya sekalian, karena sudah jam 6 ya, sesuai durasi di flyer, di brosur, ya, sampai jam 6. Dicukupkan dulu, ya. Mudah-mudahan nanti dari sesi kedua ini ada, karena ini kalau di saya masih ada 6 sampai 7 slide. Tapi banyak enggak dicicil banyak. Mudah-mudahan nanti kesempatan yang lain bisa disampaikan. Barangkali itu Bapak sekalian yang bisa disampaikan. Tentunya saya mohon maaf, ya, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Mungkin yang saya sampaikan adalah sesuatu yang sudah Bapak pahami, sudah Bapak Ibu ketahui, ya. Tapi mudah-mudahan sedikit banyaknya memberikan kadar, ya, atau tambahan value, ya, terhadap apa yang disampaikan. Sementara itu yang bisa dikemukakan. Terima kasih atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya dan topik menarik sekali, dan kita punya waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab, dan saya siapkan penanya dari Bapak-bapak 1, ibu-ibu 1 kalau ada. Silakan yang mau bertanya. Bahaya. Ini jamaah yang berani nih, Pak. Langsung masuk RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, tadi penjelasannya luar biasa, bahwa seorang pemimpin bukan hanya mempunyai ilmu, tapi harus menjadi teladan untuk tadi bawahannya ataupun jamaahnya, seperti itu. Berhubungan dengan imam di satu masjid, memang ada beberapa syarat atau kriteria yang harus dipenuhi. Salah satunya mungkin tadi bacaannya harus betul-betul. Makanya ini tugas berat untuk pengurus DKM. Jadi mohon maaf Pak Ustaz, ada beberapa kejadian, bukan di sini saja, bahwa manakala ada seorang imam di sholat yang suaranya dikeraskan, maghrib, isya, subuh, kadang kita ragu dengan imam itu. Kenapa ragu? Karena satu, tadi bacaannya. Yang kedua, tentang perilakunya dan keluarganya, seperti itu. Jadi tidak hanya
bacaannya bagus, tapi perilaku dan keluarganya juga akan menjadi menjadi satu penilaian buat makmum seperti itu, Pak Ustaz. Makanya itu tadi, mohon maaf, pengurus masjid harus betul-betul kalau perlu ada pendidikan dan seleksi yang betul-betul untuk menjadi seorang imam seperti itu. Karena begini Pak Ustaz, manakala ada satu imam yang mungkin itu sudah ditunjuk oleh pengurus, tetapi bacaannya, kehidupannya mungkin ya. Jadi ada keraguan bagi imam, sah mualim, sholat kurang gitu, ya, karena bacaannya kurang fasih. Bahkan ada satu kejadian dengan keluarga saya waktu itu, saya berjamaah di satu masjid dengan adik saya. Setelah beres sholat, dia sholat lagi. Sama saya ditanya, nah sholat deh, imam nah, tinggal sukuna, kotor aja kasih gara kotoran, jadi abdi ragu diulang deh gitu. Nah terkait itu Pak Ustadz, betul memang luar biasa seorang imam itu betul-betul harus menjadi teladan, contoh baik dirinya maupun keluarganya. Tadi pertanyaan saya, apakah akan menjadi sah sholat saya apabila seorang imam itu saya menjadi ragu tentang imam tersebut gitu. Itu saja Ustaz. Dan apakah sholat saya harus diulang atau dibiarkan dengan keraguan yang menempel pada diri saya seperti itu? Atau menurut Ustaz itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila kata yang kurang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ya, ini kalau pertanyaan dari pejabat memang bobotnya luar biasa. Jadi apa yang disampaikan Pak RW itu memang fakta ya, apa yang ada di masyarakat kita, gitu ya. Termasuk apa yang dipertanyakan juga itu memang sering terjadi. Ya. Tapi secara keseluruhan memang sudah ada koridor lah, sudah ada statement sebetulnya. Kalau Bapak Ibu tidak suka dengan imam itu, jangan sholat dengan imam itu. Ya. Jadi lebih memilih untuk ya udah apakah sholat sendirian di rumah tentunya ya, atau nanti seperti apa ya. Karena juga saya pernah mengalami itu Pak, terus terang. Karena saat itu imamnya anak SMP sebetulnya, bukan karena faktor lain ya. Mungkin karena saya telah datang ke masjid, sudah berkumpul banyak jamaah tapi mayoritas anak-anak. Inisiatif tuh anak SMP, nyanu adan, nyanu koma, termasuk nunjuk temannya jadi imam. Itu jadi imam. Dia sudah takbir, saya datang ya. Saya mau nanti dulu, dia sudah takbir, kan tidak mungkin. Akhirnya saya meninggalkan sholat itu. Nah tapi sekalian di sini itu ada satu hal terkait dengan itu dikembalikan kepada personalnya, dikembalikan kepada masing-masing orangnya, gitu ya. Nah, secara keseluruhan memang kan kita meyakini bahwa tetap saja mungkin sholat berjamaah itu menjadi sah secara umum. Secara secara berjamaahnya, secara bersamanya mungkin itu memenuhi unsur sah, itu disebut sholat berjamaah. Tapi ketika ada hal seperti itu, maka itu dikembalikan kepada pendapat masing-masing ya. Karena itu memang koridornya mayoritas ada di situ Pak ya. Karena ketidaknyamanan kita kan berpengaruh terhadap diri kita ya. Jangankan yang tadi ketika imam salah bacaan atau misalnya harusnya tidak tepat, kita sudah ada reaksi ya. Nah, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa karena dia sudah ada di posisi itu ya. Tapi jauh dari itu semua sekalian, mungkin ini jadi koreksi. Mungkin betul yang disampaikan Pak RW kaitan dengan bagaimana entitas lembaga atau yang diamanahi misalnya DKM itu sudah melakukan proses seleksi ya. Artinya sudah ada ikhtiar gitu ya Bapak sekalian. Jadi lembaga tetap harus disiapkan ya tadi dengan mapping, perencanaan, pengkondisian segala macam ya. Nah, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu pada akhirnya itu dikembalikan kepada pendapat masing-masing ya. Kemudian yang paling penting juga Pak, kalau memang kita merasa bisa, merasa lebih layak, ya itu silakan Bapak tampilkan bahwa saya bisa menjadi imam dengan bacaan yang saya
Karena saya tahu bahwa kapasitas saya melebihi yang lainnya, tapi dengan cara yang ahsan, dengan cara yang orang tidak perlu mengumumkan saya bisa jadi imam Pak, bacaan saya lebih baik, tidak usah. Cukup Bapak di kesempatan tertentu ketika tidak ada imam utama jadi imam. Orang tahu, oh ternyata bagus bacaannya. Akhirnya nanti imam yang DKM yang akan kemudian mengkondisikan supaya dia menjadi seorang imam. Jadi kalau menurut saya ini Pak, pendapat saya untuk kondisi-kondisi seperti itu dikembalikan lagi kepada masing-masing ya, tidak terpengaruh terhadap kesahan sebuah sholat berjamaah. Dan itu memang susah Pak. Sekarang saja kami ya di masjid kami itu sedang mengkondisikan bagaimana anak tidak berada di samping bapak-bapak gitu. Bukan karena apa-apa, tapi karena ada hal yang harus diperhatikan kaitan dengan ketersambungan saf itu. Karena anak yang ada di situ kan belum tentu anak yang sudah baik gitu ya. Maksudnya yang dia sudah hitam, wudunya benar gitu ya. Jangankan anak-anak Pak, kita saja kadang, saya pernah Pak melihat teman saya itu karena bajunya nggak bisa dikesinikan, itu sampai sini Pak wudunya. Dan saya melihat itu, dan saya putuskan saya tidak ikut berjamaah dengan dia. Saya lebih memilih untuk ke masjid lain atau sholat di masjid, tidak bareng dia di musola misalnya. Karena saya tahu ketika dia wudu dia sampai sini. Nah kalau saya punya kapasitas mungkin atasan, mungkin saya tegur dia, ente wudunya salah, itu nggak sampai sikut, wudunya tidak sah. Kalau wudu tidak sah berarti sholat pun tidak sah. Nah ya karena saya kapasitasnya di bawah dia dan tidak berani untuk itu, saya savingnya lebih amannya, nah, udah saya mah mencari tempat lain dan tidak bermakmum ke dia gitu. Nah kayak begitu Pak ya. Jadi hal-hal yang itu pada akhirnya otoritasnya ya dikembalikan kepada masing-masing Bapak Ibu ya, sesuai dengan pemahaman yang ada. Allah alam Pak RW. Karena waktu sesi tanya jawab sudah habis, mungkin cukup satu orang penanya saja. Sebelum ditutup Ustaz, ada pengumuman ini yang akan disampaikan bahwa Masjid Al-Arab sedang pembangunan lantai 2. Ini perhatian untuk seluruh jamaah. Sebagaimana tadi yang dijelaskan bahwa Bapak Ketua DKM itu mencanangkan misinya pembangunan lantai 2 selesai tahun 2025. Itu Pak Ketua DKM. Oleh karena itu perlu dukungan dari jamaah semuanya. Silakan disampaikan kepada teman-teman atau tetangganya yang nggak hadir bahwa divisi pembangunan dan renovasi itu mengadakan paket wakaf untuk pembangunan. Karena pembangunan lantai 2 itu membutuhkan dana sekitar 967 juta. Dan alhamdulillah pengerjaan dinding luar sudah hampir rampung dan nanti mungkin ke dalam ya, termasuk lantai dinding dalam. Karena itu divisi pembangunan dan renovasi itu mengadakan paket wakaf senilai Rp100.000. Karena itu silakan jamaah semuanya untuk mengambil paket wakaf ini 1, 2 atau 3 atau bahkan tanpa nominal segitu, atau misalkan saya punya 50.000 saya mau wakaf, silakan. Saya punya 10.000 mau wakaf, silakan, tapi ijab kabulnya wakaf. Jadi nanti uangnya tidak dicampurkan dengan sedekah yang lain. Karena sedekah yang lain itu biasanya dipakai biaya operasional dan sisanya mungkin kalau ada sisa baru ke pembangunan gitu. Sekali lagi mohon bantuannya pada jemaah semuanya, dukungannya. Silakan sampaikan kepada tetangga, teman-teman bahwa DKM Al-Arab sedang mengadakan pembangunan masjid lantai 2. Insya Allah dengan dukungan kita semua dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, misi Bapak Ketua DKM dan pengurus selesai tahun 2025 tercapai. Amin ya Allah. Sekarang Ustaz ditutup saja dengan doa. Ya. Baik ya Bapak sekalian, alhamdulillah untuk acara hari ini atau pagi ini kita sudah menyelesaikannya. Ya mudah-mudahan tadi kita bisa mendapatkan manfaat ya, terlepas sedikit atau banyaknya. Dan saya juga menyampaikan permohonan maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah
keberkahan pemahaman ilmu kepada kita sehingga kita memiliki kelebihan energi untuk kemudian melakukan amal yang lebih baik dan amal yang terbaik. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fil barakatil umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah.